Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光报讲座episode 61 Welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Tujuan membina diri adalah untuk memperbaiki pikiran dan sifat sejati kita. Yang pertama adalah pikiran kita, dan yang kedua adalah sifat sejati kita. Banyak orang yang tidak tahu perbedaan antara pikiran dan sifat sejati. Sefu akan menjelaskan memperbaiki pikiran dengan bahasa zaman sekarang adalah apakah kalian memiliki hati nurani atau tidak. Apa itu sifat sejati? Itu adalah sifat kebudahan. Ada orang yang berkata pada orang lain, saya harus baik padamu, saya harus sopan padamu. Itu hanya pikiranmu saja. Saat Anda mengasihani orang lain dan ingin membantu orang lain, maka itu adalah sifat sejatimu. Membina diri adalah membina pikiran, sifat, dan juga perilakumu. Perilaku sangatlah penting. Perilaku melambangkan kualitas dirimu. Banyak orang yang perilakunya tidak benar. Itu berarti pikirannya pasti tidak benar juga. Sifat sejatinya tidak akan kelihatan. Kita akan mengambil contoh sederhana. Apakah pikiran dan sifat sejati orang yang berebutan kursi di transportasi umum itu benar atau salah? Itu sudah pasti salah. Perilakunya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sikap dan sifat kebudahan. Dia juga tidak memiliki hati nurani seorang manusia. Hal pertama yang harus diperhatikan praktisi Buddhis adalah tidak boleh serakah. Tidak serakah pada hal duniawi. Itu artinya, pikiran seseorang tidak boleh menginginkan hal duniawi. Anda boleh memiliki hal yang Anda miliki. Jika Anda ingin menambahnya, itu artinya Anda serakah. Saya cukup, maka Anda akan cukup. Jika saya masih ingin, maka Anda masih menginginkan hal duniawi. Kita harus belajar untuk menahannya. Kita harus menahan pikiran kita sendiri. Artinya menghentikan segala nafsu keinginan yang buruk. Kita harus belajar menaati sila. Menaati sila sangatlah penting. Sila apa yang paling mendasar untuk seorang manusia? Kita harus berhenti saat melihat lampu merah. Itu juga dinamakan sebagai menaati sila. Anda tidak boleh mengambil sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Itu bukan milikmu. Itu dinamakan menaati sila. Menaati sila dan menahan artinya menembus ruang yang tampak ada. Hong artinya kosong. Yo artinya kelihatan ada dan tiada. Kelihatan tiada yaitu Hong. Wu artinya kosong. Yo artinya kepemilikan yang sementara. Ruang yang tampak ada. Anda mendapatkan suatu hal hari ini. Beberapa saat setelahnya barang itu akan tiada. Hal yang Anda miliki hari ini akan hilang esoknya. Kita memiliki masa muda, tapi masa muda kita hilang saat kita sudah menua. Jika kita memiliki energi positif setiap hari, maka energi negatif kita akan menghilang. Sebenarnya, kita sedang menembus ruang yang tampak ada. Jika Anda berpikir ingin membantu orang lain, maka Anda tidak akan melukai orang lain. Orang lain akan menyukaimu saat melihatmu. Raga dan kerohanian seseorang memiliki permasalahan yang berbeda. Bukankah orang yang memiliki kesehatan baik, itu berarti memiliki tingkatan yang lebih tinggi? Bukankah kesehatan seseorang atlet itu bagus? Ada orang yang memiliki kesehatan baik, dia bisa mengoperasikan pesawat. Dia tidak akan merasa pusing saat berputar-putar di langit. Ini adalah kualitas badan kita. Ada satu lagi yang memiliki tingkatan yang berbeda yaitu kerohanian. Ada orang yang memiliki kerohanian yang sehat.
Dia tidak saling berebutan dan bertengkar dengan orang lain. Ini dinamakan tingkatan. Dia hanya tersenyum dan tidak perlu memedulikannya. Anda akan disebut memiliki tingkatan. Orang lain sedang merebutkan hal tersebut dan Anda tidak merebutkannya. Bukankah itu berarti Anda memiliki tingkatan? Raga dan kerohanian memiliki permasalahan yang berbeda. Tingkatan ini berasal dari pemahaman kerohanian kita terhadap segala hal. Psikologis kita harus seimbang. Jika Anda memahaminya, maka tingkatanmu akan menjadi semakin tinggi. Jika Anda tidak memahami hal tersebut, maka tingkatanmu akan lebih rendah. Kita ambil contoh sederhana. Mamamu baik padamu. Jika Anda tidak memiliki tingkatan, Anda akan merasa bahwa hal itu sudah seharusnya. Siapa yang menyuruhmu untuk melahirkan saya? Bukankah tingkatan anak ini rendah? Jika tingkatan anak ini tinggi, Mama susah payah melahirkan saya. Dia terus membesarkan saya. Dia juga memberikan saya banyak hal. Oleh karena itu, saya harus menjaga Mama. Saya harus berbakti pada Mama. Bukankah tingkatannya berbeda? Dari mana datangnya tingkatan ini? Itu berasal dari pemahaman. Kebijaksanaan yang muncul akan berbeda dari dalam dan dangkalnya pemahaman seseorang. Jika pemahaman seseorang terhadap hal tersebut sangat dalam, maka kebijaksanaannya akan banyak. Jika pemahaman seseorang terhadap hal tersebut sangat dangkal, maka kebijaksanaannya juga dangkal. Banyak orang yang sangat bodoh. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di dunia ini. Mereka hanya mementingkan popularitas. Itu sangatlah bodoh. Kita harus terus mengordinasi ketidakseimbangan pikiran yang dimunculkan oleh alam manusia. Jika Anda memunculkan ketidakseimbangan pikiran, Anda merasa dia mengambil lebih baik daripadamu. Ini adalah ciri-ciri ketidakseimbangan pikiran. Atas dasar apa dia bisa memilikinya, sedangkan saya tidak bisa? Jika Anda tidak mengontrol dan mengordinasi ketidakseimbangan pikiranmu, maka Anda akan bisa melukai orang lain. Lalu Anda akan merendahkan kualitas dirimu sendiri. Anda harus menggunakan kebijaksanaan untuk mengubah berbagai macam masalah yang ada di alam manusia. Raga adalah kesadaran dari kesehatan kita. Kerohanian adalah kesadaran dari kesehatan kita. Jika kesehatan seseorang dijaga, saya tidak boleh sakit. Saya tidak boleh memakan ini. Jika saya memakan ini, kesehatan saya akan memburuk. Jika saya memakan ini, saya akan ini dan itu. Saya tidak boleh makan gorengan dan lain-lain. Ini adalah kesadaran dari kesehatanmu. Kesadaran dari kerohanian adalah kesadaranmu. Pikiran adalah kesadaran dari sikap seseorang. Orang yang memiliki perilaku baik, dia sangat mengerti bagaimana menyadarkan dirinya sendiri. Pikiran adalah kesadaran dari sebab akibat. Saat pikiranmu muncul, maka Anda pasti akan menerima balasan. Saya harus baik pada orang lain. Pikiran tersebut telah muncul. Selanjutnya, Anda akan memiliki balasan. Jika itu adalah pikiran baik, bukankah Anda mengenali sebab akibat, sehingga Anda tidak membuat sebab yang buruk itu? Bukankah itu adalah kesadaran dari sebab akibat? Ketika anak bertengkar dengan orang tua dan juga sebaliknya, apakah kalian tahu apa akibat jika pertengkaran ini terus berlanjut? Jika Anda mengetahuinya, maka Anda tidak akan melanjutkannya. Bukankah itu adalah kesadaran dari sebab akibat? Jika Anda terus bertengkar, maka mungkin akhir dari semua itu adalah perpisahan. Sofu beritahu kalian, kesadaran itu ada di dalam pikiran kalian. Kesadaran dari pikiran seseorang sangatlah penting. Jika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak akan sadar. Kekuatan pikiran seseorang sangatlah penting. Di dalam dunia dharma dikatakan adanya kekuatan pikiran. Saat Anda memiliki tekad, maka pikiranmu akan memiliki kekuatan. Saya percaya pada bodhisattva. Saya percaya bodhisattva pasti akan menjaga saya. Jika Anda memiliki kekuatan pikiran ini, maka sel-sel dalam tubuhmu akan berubah. Kekuatan pikiran berguna untuk meningkatkan kesetaraan dari kesadaran kita. Dikarenakan pikiranmu memiliki kekuatan, dia bisa membantu dan meningkatkan kesadaranmu.
Sewaktu kecil kita pernah mendengar, dididik lagi. Anda memang telah mendapatkan didikan. Bukankah Anda menerima didikan lagi? Sewaktu kecil, kita banyak mendapatkan didikan kebudayaan. Penjelasan sepuh sekarang bukankah termasuk didikan kembali? Jika lebih sadar lagi, itu artinya saya sudah mengerti. Tapi saya ingin lebih mengerti lagi. Saya ingin lebih mengerti. Jika demikian, level Anda akan tinggi. Apa itu doktor? Doktor adalah orang yang telah melanjutkan kuliah dan ingin lanjut meneliti hal yang telah ia pelajari. Saat doktor tidak bisa meneliti, maka saya ingin menjadi profesor. Saya ingin terus meneliti hal mengenai permasalahan tersebut. Itu dinamakan didikan kembali. Saat Anda menjalankan kesadaran kembali dan kesetaraan dari kesadaranmu, terkadang ada orang yang berkata padamu, dengarkanlah baik-baik. Tidak boleh demikian. Itu tidak baik. Baiklah, saya sudah mengerti. Secara garis besar, itu artinya jangan melakukan hal tersebut. Sebenarnya, Anda masih belum cukup seimbang. Beberapa saat kemudian, Anda tidak akan bisa berpikir dengan jelas. Mengapa manusia sering tidak bisa berpikir dengan jelas, meskipun orang lain menjelaskannya padamu? Sudahlah, saya sudah tidak ingin melakukannya. Beberapa saat kemudian, dia melakukannya lagi. Jadi, Anda mendapatkan didikan kembali dan kesetaraan kembali. Tujuannya agar Anda lebih mengerti. Mengapa demikian? Dengan demikian, kesetaraan dari kesadaranmu akan muncul. Pada saat ini, pikiranmu akan muncul dua macam kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan welas asih, dan yang kedua adalah kekuatan kebijaksanaan. Saat Anda sudah bisa berpikir dengan jelas, bukankah Anda akan bisa memaafkan orang lain? Bukankah Anda tidak akan berebutan dengan orang lain lagi? Bukankah Anda sudah memiliki kebijaksanaan? Kesetaraan bisa memunculkan welas asih dan kebijaksanaan yang beroperasi secara bersamaan. Jika Anda bisa mengobservasi segala hal yang ada di dunia ini dengan pikiran kesetaraan, maka Anda akan bisa mengoperasikan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Karena Anda bisa mengasihani dan welas asih pada semua makhluk. Dan lagi, Anda memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengoperasian welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan memunculkan kesetaraan. Sebenarnya, di dalam dunia Dharma, itu dinamakan sebagai kesetaraan hati. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Chin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.